Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa duduk kembali dalam majelis ilmu kajian rutin di Rabu malam, yang pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu pembahasan dalam fiqhul jinayat. Ulama fikih membahasnya dalam fikih tindakan kriminal. Jadi para ulama fikih itu membahas dalam kitab-kitab mereka 4 pembahasan. Yang pertama kan fiqhul ibadat, fikih yang berkaitan dengan ibadah, dari mulai taharah, bersuci, salat, zakat, puasa, apalagi haji umrah, kemudian akikah, udhiyah, kurban, sampai sumpah. Setelah itu ulama fikih membahas muamalah yang berkaitan dengan harta, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, bagi hasil, ya, sampai pada wakaf, hadiah, warisan. Yang ketiga ulama fikih membahas fiqhul usrah, fikih yang berkaitan dengan keluarga, dari mulai membangun keluarga. Ada yang namanya pernikahan. Pernikahan pun dirinci kan, bagaimana cara memilih pasangan, bagaimana aturan menkhitbah, bagaimana tentang mahar, bagaimana syarat dan rukun pernikahan, sampai perceraian, sampai yang namanya persusuan dan juga hak asuh ketika suami istri bercerai. Nah, kita bahas yang keempat ini, yang disebut ulama fikih dengan fiqhul jinayat, fikih yang berkaitan dengan tindakan kriminal. Jadi dalam Islam itu juga ada hukum pidana Islam. Tindakan-tindakan kriminal itu dijelaskan hukumannya. Seperti membunuh, ya hukumannya apa? Dikisos. Berzina bagi yang sudah menikah hukumannya dirajam. Bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali. Peminum khamr, orang yang mabuk, dalam Islam itu dianggap tindak pidana kriminal. Hari ini mungkin orang mabuk itu dianggap kebebasan. Dalam Islam itu kriminal dan ada hukum pidananya, dicambuk 40 kali. Di zaman Rasulullah itu diterapkan. Para pemabuk mereka dicambuk 40 kali, bahkan di zaman Umar bin Khattab 2 kali lipatnya. Karena Umar melihat orang ini banyak meremehkan hukuman bagi peminum khamr, akhirnya banyak yang mabuk. Di zaman Umar dilipat gandakan menjadi 80 kali cambukan.
Nah, ini contoh dalam Islam ada yang namanya hukum pidana. Dan kalau kita perhatikan hukum pidana dalam Islam itu pasti mengandung di dalamnya nilai-nilai keadilan. Pencuri dipotong tangannya, tapi enggak semua pencuri dipotong tangan. Masa orang nyuri sendal dipotong tangan? Enggak. Tapi ada batas nisab minimal pencurian yang dia terkena hukum potong tangan. Ulama membahas berapa itu nisabnya orang itu mencuri terkena hukum potong tangan. Para ulama sepakat nisabnya 1/4 dinar. 1/4 dinar berapa? 1 dinar 4,25 gram. Sekarang 1 gram berapa? Hah? Ayo yang koleksi antam, 1 gram berapa sekarang? 2,5 juta. 2,5 juta dikali 4/4 berapa? Hah? 11 juta. 11 juta lah ya, kita pasin biar gampang. Berarti 1/4 dinar, tadi kan 1 dinar 11 juta. 1/4-nya berapa? 2.750.000 ya. 2.750.000. Kalau pencuriannya mencapai itu, baru tuh terkena hukum potong tangan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan dari hukuman Allah Ta'ala. Dan itu bagian dari azab yang Allah timpakan di dunia. Tapi yang dimaksud potong tangan itu enggak sampai sini, hanya bagian pergelangan saja ya. Jadi antum jangan salah paham, bukan berarti dari sikunya dipotong, tapi ulama mencontohkan hanya dari pergelangan tangannya saja. Yang pertama dipotong itu kan tangan kanannya ya. Kalau masih mencuri baru tangan kirinya ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau yang pertama dipotong tangan kanannya, kalau yang kedua enggak langsung tangan kirinya, tapi disilang dulu, yaitu kaki kirinya. Ada yang berpendapat demikian ya. Ala kulli hal, Islam menetapkan hukuman pidana ini ada 2 fungsinya. Yang pertama, untuk membawa nilai keadilan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Jadi antum lihat, hukum pidana Islam pasti mengandung 2 ini. Yang pertama, nilai-nilai keadilan itu tersampaikan. Yang kedua, memberikan efek jera kepada pelakunya. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah yang disebut dengan al-ghulul, korupsi. Bagaimana hukum Islam ini menetapkan hukum pidana bagi para pelaku korupsi ini, koruptor, yang hari ini di negeri kita itu belum ada solusi yang memberi efek jera kepada koruptor. Makanya anak ingin bahas ini karena
masyarakat kita ini sudah terkena faham sekulernya luar biasa. Faham sekuler itu memisahkan urusan dunia dengan akhiratnya. Jadi pejabat itu ketika mereka menjabat sebuah jabatan, mereka lupa ingat tentang balasan akhiratnya. Makanya akhirnya mereka melakukan korupsi. Orang yang ingat akhiratnya, dia nggak akan berani nih. Ana selalu sampaikan, dosa koruptor itu luar biasa besarnya. Dia dituntut sama masyarakat yang dia ambil haknya. Antum bayangkan, dia korupsi di Indonesia, hak rakyat yang dia ambil berapa ratus juta sekarang? Enggak, masyarakat kita berapa ratus juta jumlahnya? 280 juta kan sekarang. Bayangin tuh, ya, yang dia ambil harta rakyatnya, ya. Ini kan berat, dia dituntut itu sama ratusan juta orang. Pada hari kiamat dia ambil hak orang lain. Makanya para ulama menjelaskan dosa korupsi ini ada 3. Yang pertama, dia melakukan yang disebut dengan ghulul. Ghulul itu artinya al-akhdhu min malil muslimina bighairi haqqin. Ghulul adalah mengambil harta kaum muslimin tanpa hak dengan cara yang batil. Yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 161, wa ma kana lin nabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kata Allah, tidak mungkin seorang nabi itu melakukan ghulul. Enggak ada nabi dan rasul yang mereka korupsi. Kemudian kata Allah, barang siapa yang melakukan ghulul itu, dia ambil harta kaum muslimin dengan cara yang batil, maka dia datang pada hari kiamat dengan membawa harta yang dia korupsi tersebut. Ini dosa yang pertama. Orang yang korupsi, dia ambil harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Yang kedua, orang yang melakukan korupsi itu dia melakukan perbuatan khianat. Koruptor itu berkhianat, ya. Makanya para ulama mengatakan, ya, yang dimaksud khianat di sini adalah tarku adail amanati awit tasarrufi biha bighairi haqqin. Mereka diberikan amanah, tapi justru mereka berkhianat dalam mengemban amanah tersebut. Dan ini dua nih, dosa yang kedua, koruptor itu mereka berkhianat dengan amanah yang diberikan kepada mereka. Yang khianat ini dimasukkan oleh para ulama ke dalam salah satu dosa-dosa besar. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, innal ghadira yaumal qiyamati yuqta lahu liwa'un. Nanti para pengkhianat di dunia, para pengkhianat ini yang dikasih amanah tapi mereka malah berkhianat dengan amanah tersebut, nanti para pengkhianat di dunia, mereka di padang mahsyar akan diberikan bendera kehinaan oleh Allah.
Jadi punggungnya itu dipakaikan bendera. Kemudian Allah berkata, hadihi ghadratu fulan ibni fulan. Inilah fulan yang dulu berkhianat ketika di dunia, dipermalukan di hadapan manusia di padang mahsyar. Lihat bagaimana bahayanya koruptor ini. Dia khianat dan Allah permalukan di hari kiamat nanti. Yang ketiga, dosa yang dilakukan oleh koruptor juga, mereka biasanya menerima riswah, suap. Atau kalau mereka nggak nerima suap, mereka yang nyuap supaya korupsinya nggak ketahuan. Makanya korupsinya bagi-bagi biasanya. Ya, apakah dia yang disuap atau dia yang nyuap orang supaya yang orang lain itu tutup mulut atas korupsi yang dia lakukan. Nah, ini namanya apa? Riswah. Yang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, kata Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap akan masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat Tirmidzi, laknatullahi ala rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan juga yang menerima suap. Maka ini 3 dosa besar yang dilakukan para koruptor ini. Lalu apa hukum pidana Islam untuk para koruptor ini? Dulu kan di negara kita sempat ramai. Hukuman bagi koruptor itu ada yang mengusulkan hukum potong tangan. Mainnya di luar saya. Ada yang mengusulkan lagi hukuman mati, ya kan? Apakah tepat hukuman bagi koruptor ini? Apakah dia dihukum potong tangan atau dia dihukum mati? Ternyata kalau kita lihat, koruptor itu ulama tidak menyamakannya dengan pencuri. Karena pencuri itu akhdhu malin muhtabiin fi muhtarizin bighairi haqqin. Pencurian itu definisinya para ulama fikih, mengambil harta yang tersimpan di tempat yang aman secara tersembunyi tanpa hak. Jadi kalau pencurian tuh dia ngambil harta milik orang sembunyi-sembunyi. Tapi kalau koruptor kan hartanya memang mereka yang pegang. Hartanya ada di bawah kekuasaannya kan. Mereka yang punya kebijakan itu. Makanya nggak disamakan dengan pencurian. Ya. Makanya ulama menyatakan hukuman koruptor ini tidak masuk dalam hukum hudud yang ditetapkan Al-Quran. Maka dia masuknya ke dalam yang disebut dengan hukum ta'zir. Pernah dengar nggak antum hukum ta'zir? Hukum ta'zir. Ya, ta'zir itu ya kata Imam Nawawi, at-ta'dibu ala dzunubin la hadda fiha wala kaffarah. Ta'zir itu adalah hukuman atas dosa-dosa yang tidak ditetapkan hukumannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ta'zir itu dikembalikan kepada kebijakan pemimpin. Nah, itu hukuman koruptor tuh. Di zaman Umar bin Khattab
ada pejabat yang melakukan korupsi. Maka lihat, Umar melakukan hukuman ta'zir. Apa hukumannya yang diberikan oleh Umar? Umar bin Khattab melakukan hukuman ta'zir, dan ta'zir itu ada 5 bentuk hukumannya. Ya, ta'zir itu ada 5 bentuk hukumannya. Yang pertama, hukuman ta'zir itu Umar menetapkan denda untuk pelaku korupsi ini 2 kali lipat dari uang yang dia korupsi. Nah, ini solusi nih sebetulnya di Indonesia. Jadi kalau dia korupsinya 1 triliun, berarti dia harus kembaliin berapa? 2 triliun. Ya, kira-kira kapok nggak tuh koruptor begitu? Hah? 2 kali lipat, ya? Karena Umar mengambil ijtihad berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Tabrani juga dalam kitab Mu'jamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Man akhadha tamron," barang siapa yang mengambil kurma, yang kurma itu milik negara yang sedang dikeringkan. Jadi kurmanya itu milik Baitul Muslimin. Maka ditetapkan hukuman untuknya, ya, 2 kali lipat. Yang pertama, dia ganti itu kurmanya. Yang kedua, dia ganti uang senilai kurma tersebut yang dia ambil. Jadi dia ganti kurma, ya, plus dia ganti apa? Uang senilai kurma yang dia ambil itu. Makanya Umar bin Khattab akhirnya menetapkan, ya, orang yang korupsi di zamannya, koruptor ini, dia didenda 2 kali lipat dari uang yang dia korupsi. Jadi kalau korupsinya 1 triliun, dia ganti 2 triliun. Makanya kalau dia nggak bisa bayar itu, maka semua asetnya diambil oleh negara. Ya, asetnya itu diambil oleh negara. Ya, karena sebetulnya, ya, orang-orang yang korupsi ini, mereka biasanya memang inginnya memperkaya diri, tapi dari harta ngambil harta kaum muslimin. Ini kan yang zalim. Ya, makanya faham sekuler ini berbahaya, ya, karena dia pisahkan dunia dengan akhiratnya. Sholat si sholat, ngaji si ngaji, zikir si zikir, tapi korupsi juga, kan bahaya sekali yang seperti ini. Ya, dia pisahkan, udahlah urusan agama mah di masjid aja, nggak usah bawa-bawa kalau lagi kerjaan dunia. Nah ini kan kebanyakan begini. Akhirnya mereka lupa tuh, ya, bahwa setiap aktivitas mereka harusnya agama itu hadir di situ. Ketika dia ditawarin suap, dia ingat ini laknat dari Allah dan Rasulnya. Ketika dia ditawarin untuk korupsi, dia ingat ini ngambil harta kaum muslimin yang dia akan dituntut pada hari kiamat nanti. Kan dimensi ini yang hilang dari kaum muslimin hari ini. Mereka lupa dengan dimensi akhiratnya. Akhirnya aktivitas pekerjaannya melanggar aturan-aturan syariat dan jatuh ke dalam dosa besar ini. Nah ini faham sekuler ini yang sudah merasuki tubuh kaum muslimin.
Kalau lagi kerja nggak usah bawa-bawa agama, kan bahaya sekali. Terus agamanya ditaruh mana? Ditaruh parkiran, nggak dibawa ketika kerja. Bahaya sekali kalau pejabat. Kalau dulu Buya Hamka itu pernah bilang, pejabat ya yang mereka masih korupsi, berkhianat kepada rakyat, itu mereka yang meninggalkan agamanya di parkiran. Akhirnya mereka memutuskan kebijakan ya yang melanggar aturan syariat. Nah ini kan bahaya, paham sekuler ini. Makanya efeknya ya mereka akhirnya ngambil harta rakyat tanpa hak dengan cara yang batil. Nah ini yang pertama, takzir yang diberikan oleh Umar, diberikan denda 2 kali lipat dari uang yang dia korupsi. Yang kedua, takzir ya yang juga dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa beliau. Kalau tadi kan dendanya itu dikembalikan ke Baitul Mal, jadi kembali itu kepada kaum muslimin harta yang dikorupsinya. Yang kedua ya yang dilakukan Umar bin Khattab, memecat dia, nggak akan jadi pejabat lagi selamanya. Jadi Umar menetapkan kalau dia sudah khianat nggak layak diangkat untuk jadi pejabat lagi. Bahkan Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang berkhianat dalam amanah, maka dia tidak pantas untuk memimpin kaum muslimin. Kalau ada orang ya diberikan amanah, apalagi masalah harta ya, manusia itu kan begitu cinta dengan harta, akhirnya dia khianat tuh. Dia pakai harta itu untuk kepentingan pribadinya, padahal harta kaum muslimin. Kata Umar, orang kalau sudah berkhianat gak layak dia memimpin kaum muslimin. Ya, karena khianat itu salah satu sifatnya siapa? Orang munafik. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah, dia malah berkhianat atas amanah yang diberikan tersebut. Nah ini yang kedua, jabatannya dicabut, dia dipecat, dan dia tidak layak lagi menjadi pejabat. Yang ketiga, Umar juga pernah melakukan yang namanya al-habsu, dikurung pelaku korupsi ini. Dan ini boleh dalam hukum ta'zir. Hukum ta'zir itu salah satunya adalah dengan dipenjara. Ya, Ana tadi baca sebentar sih undang-undang tipikor kita, undang-undang tindak pidana korupsi. Ya, sekarang kan undang-undangnya khusus ya untuk para pelaku koruptor. Ya, Anda baca dalam undang-undang itu ya, termasuk dalam KUHP yang baru di Indonesia ini ya, hukuman koruptor itu ringan nih. Bahkan dendanya saja ya itu maksimal dendanya cuma 1 M. Padahal yang dikorupsi triliun. Bayangin, seimbang gak tuh keadilannya? Yang dikorupsi triliun, mengembalikannya cuma 1 M. Oh, gak ada keadilannya bagi rakyat yang kayak gini. Ya, enak sekali dia. 1 M mah gak ada apa-apanya dibanding 1 triliun. Ya, jauh sekali. Ya, makanya hukum buatan manusia nih hukum yang enggak mengandung keadilan di dalamnya. Makanya yang paling adil itu hukum Allah ditegakkan. Ya, tapi kan hari ini kaum muslimin ditakut-takutin untuk menegakkan hukum Allah ini. Ya,
Nah, Anda baca subhanallah ya. Hukumannya pun memang ada maksimal ya, itu penjara seumur hidup. Tapi kan fakta di lapangannya banyak dapat gerasi juga. Banyak dapat apa? Potongan-potongan. Belum lagi kalau penjaranya kayak hotel kan. Ya, apalagi koruptor. Mungkin penjaranya kayak rumah kedua aja. Ada TV-nya, ada AC-nya. Ya. Nah ini makanya akhirnya nggak memberi efek jerah. Beda dengan di zaman Khulafaur Rasyidin, pelaku korupsi ini, koruptor itu mereka dianggap tindak pidana yang besar. Karena 3 dosa tadi itu, mereka makan harta kaum muslimin dengan cara yang batil, mereka berkhianat, dan mereka menerima suap untuk melakukan kebijakannya. Nah ini yang harusnya dicontoh itu, bagaimana Khulafaur Rasyidin diantaranya Umar menetapkan hukum ta'zir ini ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya, selain tadi ya memberikan denda, kemudian juga menyita aset milik para koruptor ini, kemudian juga memenjarakan mereka ya, maka pelaku koruptor ini atau pelaku korupsi ini ya, di zaman Umar bin Khattab selain dipecat, dipenjara, dan juga disuruh mengembalikan ya, mereka juga boleh diberikan hukuman cambuk, hukuman al-jilad ya. Hukuman al-jilad ini disebutnya cambuk, dan dalam ta'zir itu dibolehkan ya, untuk memberikan efek jerah. Tapi mayoritas para ulama mengatakan kalau hukuman ta'zirnya berupa hukuman cambuk, maka tidak boleh melebihi hukuman cambuk dalam hukum hudud yang ditetapkan oleh Al-Quran atau Sunnah. Hukuman cambuk yang ditetapkan dalam hadis itu kan hukuman bagi peminum khamr. Yang tadi mereka dicambuk berapa kali? 40 kali. Nah kata mayoritas ulama, hukuman ta'zir kalau berupa cambukan nggak boleh melebihi hukuman minimal cambukan yang ditetapkan dalam hadis. Maka berarti maksimal hanya 40 cambukan saja. Jadi nggak boleh melebihi itu kalau sudah ditetapkan hukumannya ta'zir ya. Kemudian yang kelima, ini yang ulama beda pendapat. Apakah boleh hukuman ta'zir itu sampai pada hukuman pembunuhan? Jadi hukumnya dia apa? Dibunuh. Nah ini yang ulama masih beda pendapat ya. Sebagian ulama mengatakan hukuman ta'zir berupa dibunuh itu dibolehkan kalau kerusakannya itu sudah begitu besar, mereka memudaratkan kaum muslimin ya. Jadi memang ada pendapat sebagian ulama yang menetapkan hukuman ta'zir itu boleh sampai dibunuh ya. Walaupun pendapat sebagian ulama lagi, mereka mengatakan hukuman ta'zir itu tidak boleh sampai dibunuh, karena hukuman pembunuhan itu hanya kalau dia melakukan pembunuhan. Adapun kalau dosa yang dia lakukan selain membunuh, maka dia nggak boleh dihukum dengan cara dibunuh ya. Karena kenapa? Karena sebagian ulama menganggap
Darah kaum muslimin itu mahal, ya. Makanya dia nggak boleh untuk ya begitu mudahnya diteteskan darahnya. Kan dalam Islam muslim itu darahnya halal kalau melakukan salah satu dari 3 ini kan. Dalam hadis Bukhari Muslim, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan salah satu dari 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah dan dia melakukan zina. Nah itu baru darahnya halal untuk dibunuh. Tapi yang bunuh bukan kita, tapi ada pemerintah yang menetapkannya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, kalau dia membunuh saudara muslimnya secara sengaja, baru dia juga darahnya halal untuk dibunuh. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, mereka yang murtad dari agama Islam. Tapi orang murtad itu dalam Islam nggak langsung dibunuh. Para ulama mengatakan mereka yustatab, diminta taubatnya 3 hari. Dikasih waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau mereka nggak taubat juga, baru mereka dikenai hukum dibunuh. Ya, nah ini lihat, syariat hanya menghalalkan darah salah satu dari 3 ini. Maka tadi sebagian ulama mereka berpendapat tidak boleh hukuman ta'zir itu sampai pada pembunuhan. Tidak boleh hukuman ta'zir sampai pada pembunuhan. Hukumannya tadi boleh dengan dicambuk, dipenjara, diberikan denda 2 kali lipat, hartanya disita oleh negara, semuanya diambil, dikembalikan kepada Baitul Muslimin, itu boleh. Tapi kalau sampai dibunuh, sebagian ulama melarang ini. Karena tetap walaupun dia melakukan dosa besar seperti korupsi, darahnya tetap tidak halal untuk ditumpahkan, ya. Yang terakhir, cara koruptor ini bertaubat bagaimana? Nah ini yang berat. Koruptor ini kalau dia mau taubat, dia harus memenuhi 3 syarat. Ya. Yang pertama, dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha kan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia mengakui dosa tersebut dan dia mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, dia menyesali dosanya tersebut. Jadi jangan sampai taubat tapi nggak nyesel atas dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, dia bertekad tidak mengulanginya kembali. Ini kan syarat taubat nasuha yang disebut Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Yang kedua, syarat koruptor ini diterima taubatnya, dia harus minta maaf kehalalan dari orang-orang yang dia zolimi, dia ambil hartanya. Maka dia harus minta maaf itu. Kalau tidak, dia akan dituntut pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, dia harus kembalikan seluruh harta yang telah dia korupsi tersebut. Jadi jangan korupsinya 1 triliun, yang dikembaliin cuma 1 M. Ya harus dikembaliinnya juga 1 triliun. Karena itu harta milik negara, milik rakyat. Ya.
Jadi semua harta yang dia korupsi harus dikembalikan kepada negara supaya kembali maslahatannya kepada masyarakat. Ya. Nah ini pembahasan tentang hukuman koruptor di dalam agama Islam ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi Anda cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah tip. Sering banget kalau servis motor dengan apa kita ngasih teknisinya. Apakah itu termasuk Riswah, sogokan. Riswah. Yang kedua, lagi rame haji. Korupsi dana haji. Allahul musta'an. Apa yang ditanya korupsi dana haji? Kan banyak tuh. Biar pemilu dan melibatkan banyak pihak, ejen-ejen atau apa semua. Apakah hanya depotnya aja yang otaknya atau semua kena termasuk dalam itu? Iya. Allahul musta'an. Ya, jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, memberikan tips ya atau hadiah kepada teknisi kalau kita servis. Apakah itu masuk ke dalam kategori suap ya? Yang pertama, apabila itu diizinkan oleh pemilik tempat servis tersebut, kalau pegawainya boleh dikasih tips, maka itu hukumnya boleh berarti. Kecuali kalau pemilik tempat servis itu tidak mengizinkan atau melarang gitu ya. Biasanya kan ada larangan untuk memberikan tips kepada teknisi kami. Nah kalau ada larangan seperti itu kemudian memberikan tips, nah itu baru masuknya kepada riswah, sogokan. Tapi selama tidak ada larangan dari pemilik tempat tersebut, maka itu tidak masuk ke dalam kategori riswah ya. Beda kalau tips itu diberikan kepada pejabat negara. Kalau tips itu diberikan kepada pejabat negara yang sudah dapat gaji dari negara, baru itu namanya riswah, sogokan. Antum datang ke kelurahan ngurus apalah namanya ya, supaya dipercepat antum kasih uang pelicin. Nah itu suap sebetulnya, karena pejabat negara itu sudah digaji oleh negara. Kan ada hadisnya dalam riwayat Bukhari, hadayal ummal ghululun. Hadiah untuk pejabat negara itu adalah pengkhianatan. Dia sudah digaji oleh negara, maka harusnya dia nggak boleh nerima hadiah, karena negara sudah gaji dia ya. Maka cukup bagian dia melayani masyarakat publik tanpa meminta hadiah yang lain ya. Yang kedua berkaitan dengan korupsi dana haji, ini kompleks itu. Jadi Saudi itu kan ngasih tambahan kuota untuk haji reguler sebetulnya, tapi akhirnya itu dijual kepada travel. Jadi sebetulnya tambahan kuota haji itu untuk reguler kemarin ya, tapi malah dijual tuh ya oleh oknum-oknum ya di Departemen Agama, yang mereka jual kepada ya travel. Akhirnya travel itu yang mereka
jual sebagai haji furoda, langsung berangkat. Ya. Nah, yang seperti itu memang kompleks itu. Tapi yang Anda tahu sih dari travel katanya mengembalikan itu semuanya. Hasil keuntungan mereka ratusan miliar kan itu yang dikembalikan kepada KPK. Ya. Wallahu a'lam. Kalau mereka ikut dalam korupsi itu, ya maka mereka tadi harus mengganti ya uang yang telah mereka korupsi dan minta maaf kepada masyarakat. Ya, kalau memang seperti itu, ya mereka wajib itu mengembalikan dana yang sudah dikorupsi itu, dan mereka minta kehalalan kepada jemaah haji yang ditunda keberangkatannya gara-gara itu. Anda baca 8.400 jemaah haji tertunda keberangkatannya gara-gara korupsi haji ini. Allahumma musta'an. Itu kan berat. Mereka yang gak ridho itu ditunda, itu akan nuntut itu pada hari kiamat nanti. Ya, kasihan ya. Apalagi yang lansia yang mereka umurnya sudah 60 tahun, kasihan. Mereka ditunda, mereka nggak ridho, mereka akan nuntut itu koruptor pada hari kiamat nanti. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ya ikhwah untuk kajian malam hari ini. Kita cukupkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.